Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudaraku saat ini? Kita percaya dan bersyukur kasih karunia Tuhan selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang kekasih, kita mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan karena kita tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Hanya kepadamu kami dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mendengar setiap seruan kami. Engkau selalu ada di dalam setiap seruan hati kami Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mempunyai Engkau yang sungguh-sungguh ajaib, yang sungguh-sungguh penuh kasih di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami mau belajar ketetapan-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Supaya hidup kami, langkah kami semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan siang hari ini. Firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Firman Tuhan itu yang menghibur kita. Bahkan firman Tuhan juga kadang menegur kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan firman-Nya di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita semakin hari boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kadangkala di dalam kehidupan kita ini saudaraku, ada berbagai banyak macam pertanyaan di dalam kehidupan ini saudaraku. Dan kadangkala ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan saudara. Demikian juga di dalam kehidupan kita saudaraku, di dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi setiap pergumulan, di dalam menghadapi setiap persoalan dan permasalahan saudara, seringkali timbul di dalam benak hati kita ketika berbagai peristiwa terjadi dan berbagai pertanyaan yang tiada jawaban. Seringkali kita bertanya, Tuhan mengapa? Dan seolah-olah Tuhan itu diam, seolah-olah Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kita mau belajar bersama-sama. Waktu itu ketika Maria, saudara Maria yaitu Lazarus, waktu itu sakit dan mati saudara. Bagaimana Maria datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus tidak segera untuk datang menjumpai Lazarus yang sedang sakit saudaraku. Dan nanti kita akan melihat bagaimana perasaan Maria dan bagaimana sikap Maria ketika saudaranya sakit dan saudaranya meninggal. Kita mau baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-32. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 32. Bunyi firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan mujizatnya waktu itu. Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan kembali. Peristiwa sebelum hal itu terjadi, saudaraku. Ketika waktu itu Maria datang menjumpai Yesus, supaya Yesus datang segera untuk menjumpai Lazarus waktu itu yang sedang sakit. Tetapi Tuhan Yesus waktu itu tidak segera untuk datang menjumpai Lazarus yang sedang sakit, saudara. Dan saudaraku yang kekasih, di situ Maria dengan sangat sedih, Maria dengan sangat hatinya sangat sedih sekali, saudaraku, karena waktu itu Tuhan Yesus tidak segera datang. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya saudaranya Lazarus meninggal, saudara. Dan waktu itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Di ayatnya yang ke-32 dikatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maria menangis, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Dengan sedih dia menangis, dan Tuhan juga maskul di dalam terjemahan lain mengatakan, maka menangislah Yesus. Tuhan Yesus juga terharu. Tuhan Yesus juga merasakan kesedihan yang sama yang dialami oleh Maria. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesus mau memberikan satu pelajaran, dan Tuhan Yesus mau mengajar supaya tetap percaya. Mengajar kepada Maria dan orang-orang di sekitarnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk percaya kepada mujizat yang Tuhan kerjakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ketika Maria datang kepada Tuhan, Maria dengan menangis dia berseru kepada Tuhan. Seolah-olah Maria berkata, Tuhan, jikalau waktu itu Engkau hadir, pasti saudaraku tidak mati. Jikalau waktu itu Tuhan Engkau datang, Lazarus yang sakit pasti akan sembuh, saudara. Dan Maria memiliki satu pertanyaan demi pertanyaan, kegelisahan, kegalauan yang dia alami saat itu. Dan dia datang kepada Yesus dengan menangis, saudaraku sudah mati. Tetapi di situ Tuhan Yesus menghibur pada Maria bahwa Lazarus tidak mati, tapi dia hanya tertidur. Dan justru disitulah Tuhan berkata, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Dengan demikian mereka akan melihat mujizat dan mereka akan melihat kuasa Tuhan. Saudaraku, dan benar mujizat terjadi. Waktu itu ketika Yesus datang, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, ya. Bahkan saudaranya Marta mengatakan sudah 4 hari, sudah berbau, ya saudara. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku yang kekasih. Dan Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati.
Pelajaran apakah yang kita bisa terima siang hari ini saudaraku? Mari kita mau belajar tetap percaya, tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin seolah-olah saat ini kita sedang bergumul dan seolah-olah tidak ada jawaban. Seolah Tuhan itu diam. Seolah-olah Tuhan sekarang tidak menolong, belum menolong. Seolah-olah Tuhan itu tidak mengulurkan tangannya atas kita dan kita berkata di dalam hati, kenapa Tuhan tidak menolong saya dalam pergumulan yang begitu sulit, dalam pergumulan yang begitu berat? Kenapa Tuhan Engkau diam? Mungkin kita berpikir seperti itu saudaraku. Tetapi siang hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita belum ditolong oleh Tuhan. Tetap percaya, tetap taruh iman kita kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolong kita. Amin saudara. Seperti pujian tadi mengatakan, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan menolong kita. Dia segera akan menolong kita. Dia akan mengulurkan tangannya atas kita. Pergumulan seberat apapun yang saudaraku hadapi siang hari ini, belajar percaya kepada Tuhan. Belajar untuk mempercayai kuasa Tuhan. Meskipun kita sekarang tidak melihat. Walau ku tak dapat melihat. Sekarang kita belum melihat, tetapi dengan iman percaya kita percaya bahwa kita sudah melihat pertolongan Tuhan. Dibutuhkan iman yang teguh. Iman itu timbul dari mana saudaraku? Iman timbul dari kita mendengar. Mendengar apa saudara? Mendengar firman Tuhan. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, disitulah iman kita akan timbul. Disitulah iman kita akan dibaharui dari hari ke hari saudara. Tetapi kalau kita mendengar perkataan orang, kita mendengar hal-hal yang negatif, mendengar hal-hal yang bisa melemahkan iman kita tidak akan dibaharui dan iman kita tidak akan timbul saudara. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan timbul. Setiap hari kita membaca firman, setiap hari kita belajar firman, disitulah iman kita terus dibaharui, iman kita terus timbul di dalam kehidupan kita saudara. Banyak kali orang merasa seolah-olah saya ditinggalkan oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan itu diam, seolah-olah Tuhan tidak bertindak, dan itu yang membuat kita ragu, dan itu yang membuat kita meragukan pertolongan Tuhan. Ya, seperti Maria tadi, kalau Tuhan waktu itu hadir, pastilah Lazarus tidak mati. Ya, Tuhan memberikan suatu pelajaran supaya kita tetap kuat, belajar percaya, belajar berharap kepada Tuhan, terus belajar mempercayai Tuhan di dalam segala perkara. Jangan kita memiliki keraguan-raguan, karena firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Mari saudaraku, mungkin ada di antara saudaraku saat ini meragukan pertolongan Tuhan. Saat ini saudaraku meragukan mujizat Tuhan. Saat ini saudara ragu, apakah Tuhan bisa menolong saya? Apakah Tuhan bisa mengulurkan tangannya atas saya? Apakah Tuhan bisa membuka jalan bagi saya? Jalan saya sungguh sangat tertutup, persoalan begitu berat, pergumulan begitu berat. Apakah Tuhan sanggup? Saat ini saudara, taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Taruhlah percaya kita kepada Tuhan dan lihat Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Luar biasa. Mungkin saat ini rohani kita mati. Ya, tidak ada kegairahan, tidak ada kebangunan rohani di dalam hati kita. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan iman kita. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan rohani kita yang sudah mulai surut, yang sudah mulai lemah iman kita, saudaraku. Jangan pernah kita berpikir Tuhan tidak pernah menolong saya. Saudaraku, hal yang simpel saja saudara. Tuhan memberikan kita nafas, itu bukti Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kita matahari, Tuhan memberikan kita awan, ya hujan,
Itu bukti bahwa Tuhan itu menolong. Tuhan menyayangi umatnya. Tuhan menyayangi manusia. Sehingga dia mengatur alam sedemikian rupa untuk umat manusia. Dia begitu sayang kepada kita, saudaraku. Tuhan peduli atas kehidupan kita. Ketika Maria datang kepada Tuhan dengan menangis, dengan sedih, hati Tuhan juga masgul. Hati Tuhan terharu, di situ dikatakan. Tuhan tahu penderitaan kita, saudara. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan juga merasakan, saudara. Ketika Tuhan Yesus sebelum disalib, dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Dia merasakan satu beban yang luar biasa. Ingat, saudaraku, Tuhan sudah menanggungnya waktu di kayu salib. Itu bukti bahwa kita tidak sendiri. Itu bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu bukti bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Lewat karya Tuhan di kayu salib. Dan dia sudah menyelesaikan semuanya, saudaraku. Penderitaan begitu berat dia alami untuk siapa, saudara? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Untuk menebus dosa-dosa kita, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari bangkitkan iman kita kembali. Jangan ragu lagi, saudara. Percaya kita mau bertindak. Tuhan, aku bersyukur karena firman-Mu ya dan amin. Mujizat-Mu tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku yang kekasih. Mari kita mau terus kuat iman kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan izinkan kita melewati lembah, ketika Tuhan mengizinkan kita melewati gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, itu Tuhan mengajar kita supaya kita belajar percaya, belajar sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam hidup ini, saudara, hanya Tuhanlah penolong kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong saya dan saudara. Mungkin jalan yang satu tertutup, jalan yang lain tertutup. Tuhan sanggup membukakan banyak cara. Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan yang lain, saudara. Yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Kuatkan iman saudara. Jangan ragu lagi. Percayalah, berharaplah, karena kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama kita dan Tuhan sudah turut menanggungnya di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Persoalan dan pergumulan apa yang saudara hadapi, dan seolah-olah tidak ada jawaban, seolah-olah tidak ada titik terangnya. Saat ini firman Tuhan itu yang menjadi jawaban. Firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Karena Engkau mengajar kami, Tuhan, untuk kami selalu berharap kepadamu, untuk selalu kami berserah kepadamu, percaya kepadamu sepenuhnya, Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau, Tuhan, satu-satunya Allah yang dapat menolong kami, satu-satunya Tuhan yang dapat menebus dosa-dosa kami, satu-satunya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kekuatan buat kami siang sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu membangkitkan iman kami. Firman-Mu membuat kami tidak ragu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jikalau kami meragukan kasih-Mu. Ampuni kami jikalau kami meragukan pertolongan-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni. Saat ini kami mau belajar percaya sepenuhnya kepadamu. Dan kami percaya mujizat-Mu ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, iman kami kembali bangkit karena kami punya Engkau.
Kau memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Jamah mereka satu persatu, tolong mereka satu persatu, kuatkan iman mereka, teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami terus nantikan janji-Mu. Kami terus menantikan dan berharap pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom.